Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lendra Prasasti dengan NPM 112111395, Prodi Manajemen S1, kelas A. Saya adalah mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis komunikasi pemasaran pada brand Apple. Oke, tahapan komunikasi efektif. Tahapan komunikasi efektif ini terdiri dari 8 tahapan, yaitu identifikasi halayak, sasaran, menentukan tujuan produk, rancangan komunikasi, saluran komunikasi, anggaran, media, mengukur hasil, dan komunikasi pemasaran terpadu. Oke. Apa itu Apple? Nah, perusahaan Apple adalah perusahaan teknologi multinasional yang berpusat di Cupertino, California, yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, dan layanan daring. Perangkat keras yang diproduksi Apple meliputi ponsel pintar yaitu iPhone, komputer tablet ada iPad, komputer pribadi atau PC ada Mac, pemutar media untuk MP3, MP4 atau sebagainya itu ada di iPod, terus ada jam pintar namanya Apple Watch, pemutar media digital Apple TV, dan pengeras suara pintar atau HomePod. Nah, perangkat lunak yang diproduksi Apple meliputi sistem operasional macOS dan iOS. macOS untuk komputernya, iOS itu untuk di iPhone, di ponsel maksudnya, secara portable. Nah, pemutar media itu ada di aplikasi iTunes, penjelajah webnya Safari, dan perangkat kreativitas dan produktivitas iLife dan iWork, serta berbagai aplikasi profesional seperti Final Cut Pro, Logic Pro, dan Xcode. Layanan daringnya meliputi iTunes Store, iOS App Store, dan Mac App Store, Apple Music, dan iCloud. Kita ke penjelasan identifikasi halayak sasaran. Nah, ini adalah segmen yang dibuat oleh perusahaan Apple. Jadi, perusahaan Apple itu punya target pasar. Target pasarnya itu secara geografis, berarti di negara ya. Negara ini maksudnya semua negara secara karakteristik, dan kalau kepadatan karakteristiknya urban. Secara demografis, usianya dengan karakteristik 17 sampai 35 tahun, sebetulnya nggak 35, mungkin bisa lebih, asal dia usianya usia produktif. Nah, demografi secara jenis kelamin itu bisa pria atau wanita, jadi unisex. Uh, untuk pekerjaan bisa untuk profesional dan eksekutif. Secara psikografis, kelas sosialnya ini di menengah menengah ke atas. Jadi SES B, A, dan A+. Secara karakteristik untuk kepribadian, karakteristiknya aktif dan ekspresif. Eh, psikografisnya secara gaya hidup itu karakteristiknya menyukai teknologi canggih, early adapter itu jadi dia cepat untuk beradaptasi dengan teknologi baru karena Apple itu selalu cepat gitu, apa namanya, untuk secara inovasi itu dia menciptakan yang sesimpel mungkin dan memang terintegrasi dengan banyak hal gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan tentang kenapa secara usianya usia produktif. Karena memang secara target Apple itu gimana ya? Bisa dibilang mahal ya mungkin kalau untuk sebagian banyak orang. Nah,
kita akan jelaskan di sini. Itu kan tujuan produk. Menurut Steve Jobs, tujuan Apple didirikan bukanlah untuk mendapatkan uang. Tujuan kami adalah mendesain dan membangun lalu memberikan barang-barang bagus ke masyarakat. Kami percaya dengan cara begitu orang-orang akan menyukai kami dan sebagai gantinya kami akan mendapatkan uang. Tapi kami memahami betul mengenai tujuan-tujuan yang kami miliki. Nah, Steve Jobs itu eh, orangnya sebetulnya idealis ya gitu. Kalau kita baca biografinya beliau. Jadi dia tuh nggak menciptakan barang yang memang betul-betul eh, tanda kutip mungkin secara umum ya gitu, umum di pasaran. Dia tuh bikinnya yang eksklusif, yang bagus. Nah, terkait dengan yang tadi itu secara bonus demografi, demografi, secara apa namanya, secara usia dia produktif. Kenapa? Karena nanti berkaitan dengan apa namanya pendapatan mereka. Karena Apple itu kan dibanderol dengan harga yang cukup lumayan, mungkin lumayan dan mahal gitu untuk sebagian untuk banyak orang mungkin ya. Karena sebetulnya yang dia tuju itu barangnya harus bagus gitu, harus harus apa ya namanya, barangnya tuh benar-benar tepat guna gitu. Karena kalau dia memang menciptakan barang eh, cacat atau misalkan barang itu tidak sempurna, ya buat apa gitu. Kalau menurut Steve Jobs tuh. Oke. Nah, ini semua produk Apple dirancang dengan teknologi dan keamanan yang tinggi. Seperti yang saya jelaskan barusan, eh, idealismenya seorang Steve Jobs ini menciptakan barang tuh harus bagus ke masyarakat gitu. Memang sebagai gantinya biayanya lebih tinggi, tapi ya karena dia tidak fokus untuk mengejar uang, dia mengejar kualitas ya, jadilah gitu produk Apple ini yang berawal sebetulnya kalau untuk produk pertama yang diciptakan oleh Steve Jobs itu bukan iPhone kayak yang kita selama ini tahu. Dia tuh pertama bikin tuh Macintosh, komputer komputer rumahan. Di saat dulu tuh komputer rumahan tidak populer gitu. Oke, kita lanjut. Eh, Rancangan komunikasi. Nah, gimana nih Apple itu membangun komunikasi pemasarannya gitu? Gimana caranya Apple itu dikenal? Ternyata Apple itu fokus membangun komunikasi pemasarannya melalui kualitas dari produknya. Jadi untuk awal-awal itu dia nggak gembar-gembor, nggak pasang di Megatron, nggak apa namanya, nggak secara media pemasaran yang zaman dulu tuh pakai koran ya, pakai apa gitu. Itu kurang, nggak begitu. Jadi hanya dari mulut ke mulut gitu. Karena memang Steve Jobs itu ya awalnya gitu, awalnya perusahaan Apple ini dibangun sama beliau itu sebagai foundernya, dia tuh hanya fokus pada kualitasnya. Jadi ketika orang tahu nih barangnya bagus gitu, orang tahu barangnya ini kepake, orang tuh pasti akan nyari dia gitu. Kayak yang kata beliau di atas tadi slide sebelumnya. Jadi mereka percaya bahwa kepuasan dari pelanggan sudah cukup membuat calon pelanggan mengetahui keberadaan dan kredibilitas Apple. Dari waktu ke waktu pelanggan setia membuat nama Apple semakin semakin besar. Oke, eh, memang komunitas ini betul dibangun gitu. Karena apa? Kan tadi karena barang bagus dan nggak semua orang bisa beli, pada akhirnya itu membuat sebuah keeksklusifan gitu di dalam apa namanya eh, bersosial. Nah, ketika orang ketika zaman dulu orang apa namanya mengejar gitu yang namanya keeksklusifan itu, dia akan apa namanya ya
membuat sebuah jejaring atau komunitas para pengguna atau orang-orang yang memiliki kesamaan ya, itu contohnya adalah orang-orang yang dengan menggunakan Apple gitu, dan itu tuh terbangun sampai sekarang. Oke, lanjut ke saluran komunikasi. Saluran komunikasi di sini, layanan dan dukungan Apple itu sebetulnya dia udah di mana-mana. Jadi, apa ya namanya, di banyak negara itu sudah ada yang namanya iBox dan apa ya namanya, iStore di banyak tempat yang memang bisa diakses oleh, orang-orang. Jadi mereka tuh selalu menempatkan di tempat-tempat yang memang orang tuh ramai ke situ. Jadi kayak misalkan, apa ya, mall gitu. Nah, kenapa mereka milih milih tempatnya di tempat-tempat seperti itu, nggak bangun store sendiri secara eksklusif gitu. Nah, kalau yang saya lihat, eee, mereka tuh memang tahu gitu, orang-orang tuh akan lebih mudah mengakses layanan-layanan yang dibutuhkan seperti untuk servis, untuk apa namanya, sekedar informasi atau misalkan ya tokonya gitu, memang karena orang-orang yang belanja di mall itu pasti rata-rata adalah kaum-kaum yang ekonominya menengah ke atas, gitu. Jadi, mereka menempatkan posisinya pasti selalu di situ gitu. Jadi dia tidak tidak apa sih namanya, eksklusif gitu di mana gitu. Eee, ya jadi, untuk layanan dan dukungan ini selain melalui media sosial, melalui media resminya, melalui website-nya ini, atau melalui, eee, iBox atau iStore yang ada di, apa namanya, di wilayah-wilayah yang memang pasti ramai dan padat padat orang tuh lalu lalang di sana gitu. Oke, anggaran. Terkait anggaran saya tidak begitu paham, tapi melihat siklusnya memang terlihat bagus dari tahun ke tahun, ya seperti ini, bisa dilihat untuk nah, ya bisa dilihat di sini ini sumber yang saya dapat itu di id.investing.com. Sebelumnya yang tadi itu saya dapat di msn.com terkait anggaran. Saya dapat informasinya hanya segini dan saya tidak paham betul bagaimana cara menganalisis biaya pada pada anggaran pemasaran ini. Jadi saya cuma bisa memperlihatkan laporan laba rugi dan arus kas dari tahun 2019 sampai 2022 secara year on year. Oke, media. Untuk media pemasarannya sendiri, eee, Apple memilih melalui, media sosial. Kalau dulu mungkin bukan media sosial, dulu tuh ya komunitas gitu ya. Jadi, dari mulut ke mulut. Terus, televisi, kalau di luar sana tuh rame ya, dulu Apple tuh di apa ya namanya tuh, ada gitu, dia melalui pameran, pameran itu diliput di TV itu ada, gitu. Dia tuh lewat lewat acara event-event mereka gitu, yang diliput melalui televisi dan radio tuh ada. Lalu lewat media internet juga ada, mengukur hasil. Oke, mengukur hasil,
Perusahaan Apple berhasil mencetak pendapatan bersih sebesar 221,22 miliar US dollar pada kuartal 2 di 2022. Jumlah itu meningkat 9,9% year on year dibanding pendapatan kuartal 2 tahun lalu yang jumlahnya 201,02 miliar US dollar. Pendapatan bersih Apple pada periode ini paling banyak berasal dari penjualan iPhone yang nilainya mencapai 122,19 miliar US dollar atau 55,23% dari total pendapatan perusahaan. Layanan seperti Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, iCloud Plus, Apple News Plus, hingga Apple Fitness Plus menempati peringkat kedua penyumbang terbesar dengan nilai penjualan total 39,33 miliar US dollar atau sekitar 17,77% dari total pendapatan Apple. Kemudian penjualan bersih perangkat dan aksesoris Apple nilainya 23,50 miliar US dollar atau 10,62% dari total penjualan bersih perusahaan. Sedangkan penjualan Mac tercatat sebesar 21,28 miliar atau setara 9,61% dari total penjualan, dan penjualan bersih iPad sebesar 14,89 miliar US dollar atau 6,73% dari total penjualan bersih perusahaan. Berdasarkan wilayahnya, penjualan bersih Apple terbesar berasal dari kawasan Amerika, yakni 92,37 miliar US dollar atau 41,75% dari total penjualan bersih perusahaan. Diikuti wilayah Eropa 23,97%, Tiongkok 19,94%, Jepang 6,7%, dan sisa wilayah Asia Pasifik 7,61%. Data ini dilansir dari katadata.co.id. Komunikasi pemasaran terpadu. Nah, komunikasi pemasaran terpadu tadi karena saya belum paham secara penuh, tapi saya akan jelaskan yang menurut saya paham. Jadi gini, komunikasi pemasaran terpadu, karena kita sudah menentukan target pasar kita adalah orang-orang dari kaum menengah ke atas yang produktif, dan mereka tuh juga di antara pelajar, mahasiswa, ataupun profesional yang aktif itu menggunakan aplikasi ini. Makanya dibuatlah teknologi teknologi canggih yang dirancang oleh Apple, yang memang secara perangkat ini dia khusus eksklusif, dia nggak sama kayak yang lain gitu, dia nggak bisa dipakai kayak misalkan chargernya dia tidak universal gitu sama kalau untuk iPhone gitu dia tidak universal dengan charger yang ada pada Android gitu kan. Kayak Android kan mau apapun mereknya, USB-nya ada USB Type B, Type C gitu. Nah, kalau iPhone ini enggak, iPhone ini khusus gitu. Nah, karena kekhususan itu dia tuh entah bagaimana gitu, dia tuh merancang si produknya itu memang lebih efisien gitu dibanding produk pesaing lainnya gitu. Contoh misalkan gini, Android itu RAM-nya tuh misalkan pada saat itu tuh RAM-nya 4 GB nih. Keluaran terbarunya 4 GB. Dengan iPhone yang RAM-nya 2 GB itu bisa setara dengan atau bisa selancar ketika penggunaan aplikasiannya hanya dengan RAM 2 GB saja gitu. Di saat Android itu membutuhkan RAM 4 GB. Jadi secara efisiensi dia besar.
baterai pun juga dia sebetulnya efisiensinya pun besar karena secara Yamaha dia selalu lebih kecil daripada baterai, punya Android gitu, kalau yang saya tahu. Nah, karena itu kan kebangun tuh, eee, komunitas tuh, karena eksklusifnya itu loh gitu, secara penggunaan, secara habit itu tuh membentuk, yang namanya komunitas atau misalkan orang tuh membeli barang mahal itu karena, nggak selamanya butuh gitu. Ada yang memang karena gengsi gitu. Di sisi lain memang targetnya Apple itu memang hanya hanya menyasar pada orang-orang yang memang, secara secara ini gitu, secara teknologi dia melek dan, secara kebutuhan memang betul-betul advance gitu. Makanya diciptakanlah gitu, teknologi Apple ini canggih gitu. Mau dari iPhone, mau dari, MacBook gitu. Pokoknya dia beda gitu dari produk pesaing-pesaing lainnya gitu. Nah, karena kebangun komunitas ini dari mulut ke mulut, akhirnya, kebangun sebuah gengsi di mana, perusahaan ini tidak perlu memasarkan, apa namanya, produknya secara gimana pun, orang tuh akan mencari informasinya gitu. Jadi dibalik gitu, bukan mereka yang memasarkan sebetulnya. Jadi orang-orang tuh mencari gitu, "Nih iPhone keluar lagi nih, iPhone keluar lagi nih," gitu misalkan, dari produknya Apple ini. iPhone keluar tiap tahun pasti ngeluarin yang baru gitu, dan dia tuh nggak membuat produk yang bervariasi, dia hanya membuat produk seri pada tahun itu, hanya satu. Karena, mereka percaya gitu, dengan mereka fokus pada produk yang akan mereka kembangkan, eee, penjualan mereka akan tetap stabil karena, mereka itu tahu gitu sasaran mereka tuh bagaimana gitu. Mereka udah tahu betul gitu orang tuh kenapa harus membeli membeli produk itu gitu, meskipun hanya satu gitu. Dan pada kenyataannya seperti data-data yang saya sebutkan di awal, penjualan mereka dari trennya selalu naik dari tahun ke tahun gitu, nggak pernah turun. Ya mungkin nanti untuk 2022 ke 2023 mungkin ada perubahan atau gimana, saya nggak tahu, tapi yang saya tahu penjualannya tidak pernah turun. Eee, keuntungan keuntungan dari penjualannya itu tidak pernah turun gitu, untuk produk Apple ini. Lalu, apa namanya, karena sudah terbangun, mereka itu ya tadi kan gitu, kayak misalkan mereka berbondong-bondong nyari informasi, apa namanya, tentang, "Ini di mana nih, iBook tuh di mana sih?" Gitu, "Kalau di daerah ini, iBook tuh di mana sih daerah ini?" Gitu. Mereka nggak banyak-banyak amat, tapi efektif gitu loh. Jadi orang-orang nyari tuh emang, "Ah, saya mah mau ke sini saya mah mau ke sini saya mau ke sini." Dan mereka tuh tahu gitu. Jadi secara komunitas, secara media sosial, secara apa, itu gengsinya kebangun, orang tuh dari ngomong dari mulut ke mulut, orang tuh entah pamer atau apa gitu. Jadi media pemasarannya tuh ya, konsumen loyalnya mereka itu loh gitu. Gitu. Jadi mereka tuh sisanya tinggal menyediakan layanan-layanan yang memang dibutuhkan di internet gitu, hanya sebagai, entah pengingat, entah dia sebagai, apa ya namanya, untuk awam gitu, untuk mengenal yang belum pernah beli atau belum pernah merasakan pengalaman menggunakan produk Apple tuh memang dikenalkan gitu melalui media internet gitu kan. Terus selain media internet juga memang sudah banyak juga kayak di YouTube, di TikTok mereka, memamerkan bagaimana fitur-fitur yang ada di, iPhone, di MacBook, di di iPad gitu, untuk efektivitas dan, kebutuhan kerja, kuliah mereka gitu. Mungkin sisanya membeli itu karena gengsi. Ya, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Eee, Mungkin sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.